kali tahu liputan dengan kelompok teman-teman baru itu agak kaget ya, karena aku adalah anak Ki1 dan teman-teman sekelompokku tuh anak Ki2 semua. Jadi ini pertama kali banget kerja sama bareng mereka. Ya, tungguin punya Najmi. Tungguin vlog kita. Megalodon. Kasihan banget orang kota gak pernah lihat pantai. Ya ampun, kita lagi tajam guys. Asal kalian tahu ya guys, jalanan Kecamatan Suradaya itu sangat, jadinya kita jalannya begini-gini, tapi untuk pas pulangnya kita jalan-jalan ke Geopark, terus kita jalan-jalan dulu yang jalannya tuh gini-gini, itu tuh seru banget. Tapi walaupun udah pusing banget di jalan, untung supir kita handal, jadi dia bisa mengendalikan mobil dengan baik dan benar. Yang pertama kita liputan pertama itu yang buat TPME di Kosim Farm Venture di PH. Nah awalnya ya biasa kayak kumpul, terus menghubungi si AA Gajahnya itu dari Teh Ami. Jadi kita tuh dipermudah, kayak gampang buat nge-shoot di sana. Terus di sana juga kita liwetan, itu enak banget di sana liwetan juga. Terus juga banyak di PH sendiri, di Kosim sendiri tuh alam itu alam banget, masih kerasa banget. Terus dan aku sendiri di sana jadi reporter. Jadi waktu pertama kali kita liputan ke Cikole itu, kita ngehubungin dulu Bapak Polisi, yaitu Pak Asep, lewat WA. Nah kita janjian dulu buat ketemu di Polsek Cikolenya. Udah gitu kita datang bertiga dulu nih, pertama sama Dewi, aku dan Nabila. Halo, jadi kita ada di Polsek Cikole. Terus ternyata katanya kalau mau ikut patroli itu besoknya aja, karena kita udah telat datang kesiangan. Terus besoknya kita patroli deh, tapi kita patrolinya itu di jam sore, sekitar jam 4-an, sekalian buat kita nunggu dari jam 9 pagi, nunggu di masjid dekat depan polseknya sih, karena kalau balik lagi tuh sayang ongkos ya, biasa anak kos. Armen. Nah udah gitu kita nungguin kan sampai asar. Terus pas udah asar, si bapaknya siap-siap, mobil patrolinya siap, kita langsung patroli deh. Oh iya, kursinya keras banget. Ekspektasi aku tuh kayak ya sofa biasa gitu kan, sofa mobil. Ternyata dia nggak ada bantalnya, dia bener-bener keras. Berita Cikembar tuh dadakan parah gitu sih. Pada saat kita datang tuh yang pertama kita tidak tahu apa-apa segala macam, ya dikira cuma tabrakan biasa, dan ternyata pada saat di TKP itu pada saat ngelihat tempat kejadian, tempat korban, tempat tabrakannya itu, kita merasa sedih. Karena apa? Karena itu harinya pas hari itu juga gitu, pada saat isinya real time banget. Terus kita melihat pemilik dari warung korban yang ditabrak sama truk itu, jadi kayak oh ternyata sedih juga ya. Sebagai istilahnya kita kan belajar jadi wartawan, nah ternyata gini aja di wartawan tuh ketika ngeliput berita yang sedih tuh kayak ngerasa kita menjiwai kayak oh ternyata sedih juga segala macem. Jadi waktu pertama kali ke Pelabuhan Ratu itu tuh kita nyari 3 berita sekaligus. Yang pertama itu berita one way, yang kedua itu berita featured di Pantai Citepus, terus habis itu kita juga ke Polairut buat nyari berita soal orang yang tenggelam. Nah pertama kali itu tuh kita ke Polairut, dan itu pertama kalinya datang ke tempat polisi khusus air dan udara, dan ternyata ganteng banget sumpah. Kayak itu tuh perkumpulan cogaran di situ. Kayak kalian tuh harus lihat guys mukanya Carmen waktu ngelihat cogan-cogan tuh, kayak langsung itu tuh kan, tau gak sih kayak mata itu kayak ada bintangnya, karena bener-bener seganteng itu. Oh my god. Singkat cerita, setelah kita dari Polairut, kita tuh ke Pantai Citepus. Itu kayak pantai cuma jaraknya berapa kilometer dari Polairut. Terus ternyata Pantai Citepus tuh rame banget, tapi panas banget karena kita datangnya tuh pas siang-siang bolong. Hai anak kecil. Ya Allah. Pas malam tuh kita nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi nggak jelas karena emang. Tapi pasti selalu nyanyi. Iya, kayak selalu nyanyi gak sih?
kayak pokoknya ini tuh kelompok wajib nyanyi, kalau nggak nyanyi tuh kayak musuhan gak sih? Saja berteman denganku, jangan kau meminta lebih, baby, 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 oh, changes, here we are now, and the day. Awalnya itu waktu pas ke Sagara itu tahu sebenarnya kita nggak tahu mau ke Sagara, kita tuh mau retake buat revisi feature yang minggu sebelumnya yang kita waktu pas ke Citepus. Tapi ternyata singkat cerita kita kata Rafli ada nih buat feature lumayan katanya buat ke puncak Sagara. Itu if you know jalannya cuma segini nih, nggak bisa itu perwis apa itu perwis itu nggak bisa. Jadi itu jalannya sangat ekstrim luar biasa. Bayangin nanjak tapi jalannya hancur kan, how untung kan drifter dia tuh sebenarnya. Rafli itu sebenarnya mahasiswa berkedok drifter, dia sebenarnya drifter berkedok mahasiswa, maaf balik Ya. terus kita nyanyi nyanyi Taylor Swift karena kita semua ternyata Swifties. And I can still see it all of you, all of me, it's golden. Nah abis itu kita langsung ke puncak Sagara yang tadi yang terjal sekali, dan kita bertemu dengan Bule Nong alias Bule Nong, nggak ada yang bercanda bercanda manis. Pas nyampe kita nggak expect kalau misalnya puncak Sagara itu akan se-beautiful itu ya, karena jalannya itu benar-benar tidak meyakinkan. Apakah ini jalan yang betul, apakah ini jalan yang salah, kan we never know ya. Kayaknya puncak Sagara kenapa aku bilang seru banget karena gak tau kenapa pas pulang ke rumah kan biasanya capek cuman seru gitu, capeknya tuh happy, nggak kayak waktu pas liputan ke mana yang rudet. Pokoknya setiap liputan straight itu rudet, by the way busway, terus ke setiap liputan. Tapi kalau setiap liputan feature itu seru gitu. Ekspresi kalian pas dibagi kelompok liputan. Gini nih, enggak sebenarnya ada banyak ekspresi. Seriusan. Surade gitu. Hah? Seriusan nih. Ya waktu pas lihat kelompoknya, oh aman ada Raffi, ada mobil. Serius. Terus siapa yang nggak pernah abisin selama liputan? Aku sama Dewi. Sebenarnya saya sih, karena memang saya ada kendala, Dewi dan Carmen. Aku sama Carmen. Dewi. Dewi, Carmen, sama Rafli. Yang nggak pernah absen pas liputan tuh adalah Dewi dan Carmen. Dewi sama Carmen. Siapa juga yang selalu semangat buat liputan? Najmi, Dewi, semangat semuanya sih. Saya sendiri ya selalu semangatmu, saya. Semuanya semangat. Dewi, karena dia tuh pasti selalu membawa keceriaan. Sama ada juga salah satu teman saya, Najmi. Gak ada, capek liputan tuh. Apa sih yang sering sakit pas liputan? Sebenarnya bukan lebih sakit, lebih kayak mungkin mabuk kendaraan ya, yaitu Novi sama Nabila Lutfi. Bila, kasihan banget, sumpah khawatir. Mukanya tuh udah pucat pasti, lemas, letih-lesu tuh gak lu? Sebenarnya nggak sering sakit tapi pernah sakit, yaitu aku, It's Me, dan Nabila. Itu Novi sama Bila. Apa yang selalu tidur selama liputan pulang atau berangkat? Semuanya kecuali Rafli. Aku sama Novi. Apa sih yang bakal kangen selama liputan? Bakal kangen ke liputan? Emang ada yang bakal kangen ke liputan? Sebenarnya saya tuh kangennya lebih ke keseruannya aja sih gitu, kangen ngeliputnya saya gitu. Semuanya kayaknya. Aku bakal paling kangen. Kayaknya aku deh yang paling kangen. Siapa juga yang ke HP-nya sering dipinjem buat tag video? Si Rafli, soalnya HP-nya Promah. Siapa HP-nya Promah? Seperti yang lagi kita gunakan sekarang, yaitu Nabila dan juga Rafli. Saya, selalu saya. Kalau gak Rafli, Bila sama Najmi. Udah pasti Rafli karena HP-nya 12 Pro Max. Liputan terseru menurut kalian tuh apa? Bukit Sagara karena di sana view-nya bagus banget. Liputan pertama ke Kosim Pampentur, soalnya di sana juga aku pribadi jadi reporter dan itu seru. Sama ke Surade karena itu kita berangkat bener-bener subuh banget, masih gelap. Sampai di situ adalah pertama kalinya nginep bareng Teh Ami. Pas kita jalan-jalan ke Bukit Sagara karena di situ bener-bener kayak surga tersebut.
Kalau misalnya yang lainnya adalah waktu ke Kosim, karena di Kosim itu kita nggak ada sinyal sama sekali, jadinya kita full ngobrol dan kita baru pertama kali nih. Ini kan pertama kali aku ke sekelompok ya sama teman-teman semua, karena aku adalah anak Q1 dan mereka adalah anak Q2. Ini pertama kali kita bisa bagi-bagi cerita apa aja yang dirasain waktu semester kemarin. Ke Sagara. Terus yang pertama kali kita liputan tuh kemana sih? Oh terus ke Kosim tuh juga seru, cuman pulangnya aja nggak seru sih, soalnya hujan. Menurut saya sih ke Surabaya, karena apa? Perjalanan jauh, berangkat pagi, pulang malam itu seru sih. Apa yang bakal kalian kangenin pas liputan? Nyanyi-nyanyi di mobil, terus nyari-nyari berita. Kerusuhannya. Nyanyi-nyanyi di mobil, karaokean berisik, terus kayak main games seru gitu. Yang pertama, ngobrol-ngobrol nggak jelas, nyanyi-nyanyi, bikin video, time lapse, terus bikin TikTok juga, terus kita war. Itu kalau nyanyi carpool karaoke di mobil, yang nyanyi your dance king, your sweet List di grup, walaupun kelompok kita termasuk yang belakangan ngelis, tapi kita biasanya tetap rajin kok untuk nyari berita. Nyanyi bareng, terus nyari berita bareng, terus kayak kita bisa begadang bareng. Last but not least, satu kata buat TPME. Mantap, gokil. Oh, terlalu banyak. Seru, tapi capek, tapi oke. Gelo, enak. Family. Oke, satu kata buat TPM. Cukup. Surade geng, Surade geng, Surade geng. Pamit undur diri. Surrender!